Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, dumateng panjenenganipun Kyai Haji Zikron Abdullah, yang kami hormati jamaah sholat zuhur Masjid Agung Jawa Tengah, yang kami hormati segenap santri MAJT Basnas, kaum muslim pendengar setia Radio Dais dan Radio Gaul, serta para pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya dan kenikmatannya, nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul bersama melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah, dilanjutkan dengan kajian pada siang hari ini. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, terhadir bersama kita Kyai Haji Zikron Abdullah, fa insyaallah akan membawakan kajian siang hari ini dengan tema Fadilah Hari Jumat bagian kelima. Untuk itu, bagi para jamaah dan para pendengar dan pemirsa, apabila nanti ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan kepada beliau. Khususnya bagi para pendengar dan pemirsa bisa langsung bertanya di nomor WhatsApp kami di 0821 336 70.000. Baik, sebelum itu kita buka kajian siang pada kali ini dengan bacaan Ummul Kitab wali syafaati Rasulillah bi barakati Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, langsung saja kita simak bersama kajian siang pada siang hari ini bersama beliau Kyai Haji Zikron Abdullah. Kepadanya dipersilakan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah sholat duhur Masjid Agung Jawa Tengah yang kami muliakan, dan para pendengar Radio Dais yang kami muliakan juga, para pemirsa MAJT TV dan TVku yang saya muliakan. Pada kali ini kami bacakan kitab Durratun Nasihin halaman 245 fi Fadilatil Jum'ah. 245 baris yang ke 5, 10, baris ke-12 dari bawah ya. 12 dari bawah. Ini ruwiya dari Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi, fa idza kana yaumul jum'ati yasjudul malaikatu lillahi ta'ala. Ketika pada hari Jumat malaikat sujud kepada Allah, dan wa yaqulu fi sujudihi, malaikat tadi berkata dalam sujudnya begini katanya, Allahumma ighfir liman shalla sholatal jum'ati min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunilah bagi orang yang sholat Jum'ah dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Kemudian wa yaqulullahu ta'ala, Allah menjawab, ya malaikati ishhadu anni qad ghafartu liman shalla sholatal jum'ati. Saksikanlah kamu semua bahwa aku sudah mengampuni bagi orang yang sholat Jum'ah. Masya Allah, ini malaikat pada mendoakan kita dan Allah menjawab, menerima dan diampuni semua dosa-dosa orang-orang ketika dia sholat Jum'ah. An Abi Bakrin radhiyallahu an ta'ala an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Abi Bakar radhiyallahu an, Abu Bakrin ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya Nabi bersabda, man igtasala yaumal jum'ati, ya, barang siapa mandi pada hari Jum'ah, kufirat anhu dunubahu, akan diampuni, akan dihapus darinya dosa-dosanya. Wa idza masya ilal jum'ati, ketika dia berjalan ke Jum'ah, bahasa Jawa ini Jumatan lah. Kataballahu lahu bikulli khutwatin, Allah menulis baginya setiap langkah sama dengan ibadata isrina sanatan, sama dengan ibadah 20 tahun. Masya Allah, luar biasa. Dilipat gandakan amaliyah kita, utamanya pada hari Jum'ah. Mandi saja hari Jum'ah diampuni dosanya. Kemudian berjalan menuju Jum'ah, Allah menulis setiap langkah sama dengan ibadah 20 tahun. Sehingga berapa banyak langkah kita itu, dan berapa ribu tahun ya, kalau sudah dihitung-hitung semua itu. Masya Allah, kemurahan Allah, rahmatnya Allah. Faidha sholla Jum'ata, ketika dia menunaikan sholat Jum'ah, ujiro bi amali mi'ate sanatin, akan dipahalai, cara ini diganjar, ujiro diganjar orang tadi sapa wong bi amali mi'ate sanatin, dengan amal 100 tahun. Dipahalai kelawan amal 100 tahun. Al hadis, ini utamanya hari Jum'ah, maka kita jangan lupakan itu, keutamaan hari Jum'ah itu. Mandi jangan lupa, dan syukur-syukur jalan kaki ke masjid itu, jangan naik sepeda motor. Syukur-syukur akan ditulis setiap langkahnya. Kalau sepeda motor kan tidak bisa langkah ya. Dan sholat kita dijaga kehusuannya, akan dibalai 200 tahun. Hikayah, ini ada cerita ya. Baris ke-6 dari bawah nih, halaman 245. Kana fi zamani Malik bin Dinarin akhwani,
nak cara makna pondok ya. Ini ada pondok pesantrennya ya, dari pondok pesantren MAJT dan Basnas ya. Ono iku ing dalam zamane Malik bin Dinar opo akhwani sedulur loro. Saudara dua bersaudara. Kedua-duanya Majusiyani, agamanya Majusi. Abada ahaduma annar. Salasa wasab'ina sanatan. Ya. Salah satu dari antara dua bersaudara itu ibadah kepada api sebanyak 73 tahun. 73 tahun. Kalau saya 75, jadi orang kuno-kuno tuh umurnya panjang-panjang. Ya, Masya Allah. Wal akharu, yang satunya lagi kan dua bersaudara. Yang lain khamsaw wa salasina sanatan, 35 tahun. Ini 35 tahun. Yang satu itu 73 tahun. Yang satunya lagi 35 tahun. Ini yang ashor ya. Yang besar tadi akbar, saudara. Wa tsumma qala al-ashor. Kemudian saudara yang kecil ini berkata kepada lil akbar, pada saudara yang lebih tua, lebih besar. Ya akhi, na'budun nara mundu kadza wa kadza. Hei saudaraku, aku menyembah api begini sekian tahun. Ta'ali, kamu kesinilah. Ta'al, bukan ta'ala, ta'al. Ini fi'il amar. Kesinilah kamu. Nakhtabiruha, coba-coba akan saya coba. Akan aku coba api itu sebagai Tuhan. In ahraqatna, jika api itu membakar aku, kasairin nasi, seperti umumnya pada orang-orang yang tidak menyembahmu. Kalau kamu membakar aku sebagai orang-orang lain yang tidak menyembahmu, lam na'budha, aku tidak akan sekali-kali ibadah kepada kamu, kepada api itu. Kakaknya diundang ya, berkata kepada kakaknya, jika api ini membakarku, ya sebagaimana orang-orang terbakar, ya aku tidak akan menyembahnya. Qattu, sama sekali tidak akan menyembahnya. Apa artinya kalau saya menyembah sekian tahun masih dibakar oleh api itu, masih disakiti oleh api tadi. Kemudian wa illa, jika tidak membakarku, ya nak butuha dalam maut, aku akan ibadah kepada api itu sampai aku mati. Masuk akal ya. Fa'auqada naron, keduanya menyalakan api itu. Kemudian api setelah menyala, qalal akhul ashurul akbar, maka saudara yang muda, yang kecil berkata kepada yang lebih tua atau lebih besar, berkatanya begini, anta tadu'u yadaka, coba kamu yang meletakkan tanganmu finnari, di api ini, awalan, yang pertama kamu, kak gitu ya, sebenarnya kak atau mas ya. Am ana adu'uha, atau aku yang meletakkan tanganku di api ini. Yang saudara kecil ini
berkata kepada yang besar. Faqala, yang besar menjawab, bal anta tad'u yadaka tabda'u biha. Bahkan kaulah yang meletakkan tangan pertama kali memulainya. Yang saudara besar menawarkan pada adiknya. Akhirnya apa? Fawadu al asgharu yadahu fiha. Maka yang saudara kecil yang muda tadi meletakkan tangannya di dalam api itu, fa akhraqat yadah. Maka api tadi membakar tangannya. Ternyata disembah sekian tahun, 32 tahun, berapa tadi lupa saya, disembah selama 35 tahun, khamsa wa salasina sana. Tapi dia membakar aku api itu, tanganku. Apa kata dia, anak saudara kecil tadi? Faqala waihaka cilaka buanaza ayadah. Kemudian dia cepat-cepat mengambil tangannya, mencopot tangannya. Wa qala, dia berkata kepada api itu, ya naru, hei api, abuduka mundu kadza wa kadza, aku menyembahmu dari sekian ke sekian tahun ini. Wa tu'dzini, kamu menyakitiku, hei api. Ya dolimatu, hei orang yang dolim, api itu. Aku sembah sekian tahun tetap membakar tanganku. Sumakola liahil akbar, dia berkata kepada saudara yang besar, ya hi ta'al, kesini kamu, natrukuha, aku tinggalkan api itu, tidak akan aku sembah, maknanya. Maka faqala akbar yang besar tadi menjawab, la atruku, saya tidak akan meninggalkan dengan api itu. La atruku. Wa tarakal asgharu wa ja'a yalihi. Kemudian yang saudara kecil tadi datang dengan keluarga-keluarganya menuju pintu Malik bin Dinar, menuju ke Malik bin Dinar. Wa huwa jalisun wa wa'idhon, dia duduk dengan memberi mauidhah, seperti saya nih duduk memberi mauidhah. Wa qassa alaihi qissatu, dan dia menceritakan kisahnya pada Ashur. Kisahnya Ashur, kisahnya itu wa ardu alaihi islam, dan Malik bin Dinar memalingkan yang kecil tadi, orang tadi masuk Islam. Kemudian di samping itu wa ala ahli baitihi, dan ahli keluarganya semua masuk Islam. Alhamdulillah, karena pengaruh dari saudara yang kecil terwasa kok dibakar tangannya itu. Karena ceritanya Malik bin Dinar itu fabakan nasu, maka orang-orang pada menangis. Kulluhum, semua mereka menangis. Farohan, karena gembiranya mendengarkan orang tadi masuk Islam dari agama Majusi, penyembah api. Mereka menangis karena bersyukur.
Summa qala lahu Malikut bin Dinarin. Akhirnya Malik bin Dinar berkata kepada yang muda tadi, yang Ashur tadi, yang ijlis fina ma ashabi. Duduklah dengan kami. Duduklah dengan kami. Fina, di tempat kami ini. Ma ashabi, beserta kawan-kawan kami semua. Ajma'u laka min ashabi syai'an. Aku sengaja kumpulkan untuk kamu. Yang pada menangis tadi dikumpulkan kawan-kawannya, min ashabi, dari saudara-saudaraku, karena sesuatu min amril ashur, dari perkara yang ashur tadi. Ini kemudian kumpul. Dan insya Allah akan kami teruskan. Apa sudah? Apa tambah lagi? Sudah ya? Ya, sudah ya. Nanti sambung untuk minggu yang akan datang. Masih panjang ceritanya. Mudah-mudahan kita setiap kali mendengar kawan saudara kita yang dari agama lain masuk ke agama kita, kita setidak-tidaknya gembira, syukur-syukur bisa menangis, terharu. Karena mereka mempunyai pangkat, derajat mu'allaf. Mu'allaf itu yang digait hatinya. Mu'allafati qulubuhum. Mereka digait di hatinya dan justru mereka kita muliakan. Jangan sampai ada cerita ini ya, dari Mbah Maksum Lasem, pondok pesantren Mbah Maksum Al-Hidayah. Itu zaman kuno itu ada Cina masuk Islam. Kemudian dia menuju ke masjid. Udah ya, nanti syahadat dulu, nanti asal ke masjid aja Jumat ini. Ya. Ke masjid, banyak orang Jumatan itu melepas celana karena khawatir kena najis. Dia hati-hati, celana dilepas di bawah beduk. Beduk itu bahasa Indonesianya apa? Ayo, di bawah apa ya? Di bawah kentongan. Melepaskan celana sempaknya itu. Cina tadi pulang. Oh, jadi Jumatan tuh harus bawa pakai celana pendek ya. Pulang. Ya kayak sarungnya masih baru, kaku gitu ya. Kemudian datang melepaskan celana. Di bawah kentongan. Tiru-tiru, disuruh tiru-tiru, disuruh ngikuti ya. Sampai sembahyang ada santri yang dugal. Gue kan santri ya, ono sing dugal. Jadi ketika sujud dirogoh, wis sunat durung. Paham Cina tadi yang masuk Islam. Oh, jadi sholat itu berat ya. Dia ngerogoh depannya ngerogoh. Lucu ya. Depannya dirogoh. Karena depannya dirogoh itu mungkin siapa gak tahu ya. Dia dipancal. Waduh, suatu mancal segala itu. Akhirnya Cina tadi mancal belakangnya. Dua. Terus tidak berangkat lagi Jumatan, dia kapok. Ditanyain sama Mbak Maksum, loh Sinua kenapa kamu kok tidak Jumatan? Enggak Pak Yai, berat, sholat itu berat. Lu berat lagi mana? Ada rogoh-rogohannya sama pancal-pancalannya.
Salah tadi ya. Seharusnya dimuliakan mu'allafati qulubuhum. Dihormati, disanjung, dimuliakan, ditempatkan. Orang yang harus digait hatinya kan dimuliakan. Malah dikasih zakat kalau dia fakir gitu. Ini malah tidak dirogoh, ingin tahu dah sunat apa belum. Kan dia belum tahu kalau tiba salah paham. Itu cerita tadi. Demikian yang seharusnya kita menangis memuliakannya. Kita bersyukur. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.